Selamat pagi, Bapak. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai Final UMKM Project dan dengan judul Strategi Pengembangan Produksi UMKM Amertanadi di Desa Banjar. Baik, sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Serlian Febiantika Leontantular. Saya Niputu Ayu Arista Dewi. Saya Putu Sri Ratnadewi. Baik, saya akan lanjut langsung pada topik yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, yaitu bab 1 pendahuluan 1.1 kewirausahaan di Indonesia, 1.2 kreatif planner. Lalu pada bab kedua, yaitu analisis situasi, 2.1 profil mitra, 2.2 permasalahan mitra. Dan yang ketiga adalah rencana pengembangan bisnis, 3.1 ide kreatif, 3.2 rencana implementasi, dan yang terakhir yaitu bab 4 kesimpulan. Baik, akan lanjut langsung pada presentasi. Bab 1. Saya akan menjelaskan secara singkat apa itu kewirausahaan. Kewirausahaan secara umum yaitu suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif dan sesuatu yang berbeda atau inovatif yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih. Kewirausahaan juga memiliki kemampuan untuk mengembangkan ide dan cara baru dalam menghadapi atau memecahkan permasalahan serta kemampuan untuk mendeteksi dan menemukan sebuah peluang untuk menuju kesuksesan. Secara singkat, kewirausahaan dapat diartikan sebagai suatu tindakan, sikap ataupun kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan unik dan dapat bermanfaat bagi orang lain atau dirinya sendiri. Kewirausahaan bukanlah bakat bawaan sejak lahir, dapat dipelajari baik melalui pendidikan formal, berbagai pelatihan atau webinar kewirausahaan yang melakukan percobaan sendiri dengan melihat keinginan pasar dan membaca peluang dengan bijak. Di Indonesia, kewirausahaan baru dipelajari di beberapa sekolah atau perguruan tertentu saja. Kewirausahaan atau entrepreneur merupakan persoalan penting di dalam perekonomian suatu bangsa yang sedang berkembang. Kemajuan dan kemunduran ekonomi dari kelompok wirausahawan ini dapat memengaruhi peran penting dalam kegiatan ekonomi. Dengan adanya kewirausahaan, masyarakat dapat mempunyai kemampuan untuk menciptakan dan menyediakan produk yang memiliki nilai tambah dan inovasi baru. Perkembangan kewirausahaan di Indonesia saat ini masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara lain di Asia. Bisa dilihat pada grafik perbandingan jumlah wirausaha Indonesia dengan negara lain. Pernyataan ini dapat dilihat dari jumlah entrepreneur yang ada di Indonesia, yaitu hanya 1,56% dari jumlah penduduk yang ada. Sedangkan menurut McClellan, suatu negara bisa menjadi makmur apabila ada terdapat entrepreneur sedikitnya 2% dari jumlah penduduk yang ada. Sayangnya, saat ini jumlah entrepreneur di Indonesia masih sedikit dan mutunya belum bisa dikatakan hebat untuk menopang perekonomian, sehingga persoalan wirausaha ini menjadi persoalan yang mendesak bagi suksesnya pembangunan perekonomian di Indonesia. Menurut Mahesa dan Raharja tahun 2012. Padahal banyak sekali potensi dari sumber daya alam yang ada di Indonesia untuk dijadikan peluang untuk menghasilkan suatu produk yang kreatif dan inovatif. Lambatnya perkembangan suatu produk, maksud saya lambatnya perkembangan kewirausahaan di Indonesia juga dipengaruhi oleh
beberapa minat sumber daya manusia Indonesia untuk memulai wirausaha dan seberapa besar perhatian pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan wirausaha masyarakatnya. Dengan wirausaha atau kewirausahaan di Indonesia diharapkan dapat menarik investor asing untuk berinvestasi di Indonesia sehingga akan menambah devisa negara dan bisa mendorong meningkatnya sektor perekonomian dan sektor pariwisata di Indonesia. Lalu yang kedua yaitu creative entrepreneur. Istilah creative entrepreneur tentunya sudah tidak asing di era modern saat ini. Kan gabungan dari dua kata dan merupakan istilah turunan dari entrepreneurship atau kewirausahaan. Creativepreneur memiliki dua kata yaitu kreatif dan entrepreneur. Artinya, pelaku usaha yang kreatif. Creative entrepreneur kini menjadi salah satu profesi yang sukses menarik perhatian khalayak ramai. Kreativepreneur adalah seseorang yang menuangkan bakat kreativitasnya menjadi bisnis. Kreatif dan inovasi bagi seorang kreativepreneur adalah menciptakan suatu hal yang baru, cara-cara baru, dan model baru yang belum pernah ada adalah hal yang harus dimiliki dan dibutuhkan untuk menjalankan suatu bisnis. Bakat kreativitas dan inovasi ini memiliki hubungan yang erat dengan desain dan estetika yang membuat penjualan kreativepreneur tersebut mempunyai nilai yang lebih baik. Kreativepreneur selalu melahirkan sebuah kreativitas, inovasi, gagasan, dan berpikir secara out of the box. Maksudnya, seorang kreativepreneur menghasilkan produk, menjalankan bisnis kreatif, dan terus meningkatkan inovasi baru. Lalu, terdapat 8 karakteristik yang dimiliki oleh seorang kreativepreneur. Yang pertama yaitu bold move. Mereka bisa saja memulai bisnisnya hanya dengan ide dan konsep yang mereka miliki. Ada yang kemudian mencari investor untuk modal usahanya, dan banyak juga yang memulai usahanya dengan modal yang kecil seperti 1 juta rupiah atau langsung memulai bisnisnya secara online. Lalu yang kedua ada inovatif, di mana mereka akan melihat apa yang orang inginkan. Mereka akan menciptakan suatu produk yang orang-orang tidak sadar bahwa mereka membutuhkan atau menginginkan barang tersebut. Creative thinking atau berpikir secara kreatif selalu mendorong mereka memikirkan inovasi yang baru yang dapat diterima oleh khalayak ramai. Lalu yang ketiga ada hybrid skill, di mana seseorang harus bisa melakukan banyak hal atau multi talent untuk menjalankan suatu bisnis. Seperti halnya mengerti dalam hal IT atau hal public relation dan yang lainnya, karena industri pada zaman sekarang harus mengutamakan skill di mana mereka bisa mengerjakan sesuatu mengandalkan IT dan mereka juga bisa melakukan public relation untuk menjual suatu produk. Lalu yang keempat ada tech savvy, di mana seorang kreativepreneur menggunakan teknologi untuk memperkuat bisnis mereka, mulai dari produk showcase, marketing, communication, engaging customer, transportation, and distribution. Semuanya dilakukan dengan menggunakan teknologi. Lalu yang kelima ada design aware, di mana orang kreativepreneur sadar akan desain. Meskipun mereka tidak memiliki latar belakang sekolah desain, tapi mereka mengerti tentang bagaimana melihat customer akan tertarik untuk membeli barang mereka. Lalu yang keenam ada collaboration,
Kreatif benar memiliki keterbatasan karena produk yang datang dari ide mereka tidak selalu bisa dikerjakan sendiri, sehingga mereka akan mengajak pihak lain untuk berkolaborasi. Berkolaborasi lebih menguntungkan dibanding menggiring seseorang. Selain lebih hemat, kolaborasi juga merupakan cara untuk saling mengangkat sesama. Seorang kreatif benar. Lalu yang ketujuh ada sortpreneur. Pada tahap awal, kebanyakan kreatif bisnis tidak mempunyai plan atau rencana dalam jangka panjang. Mereka cenderung lebih melihat situasi dan perkembangan zaman untuk melihat jenis produk apa yang mereka dapat ciptakan di masa depan. Lalu yang terakhir ada door, di mana seorang kreatif benar akan mengambil action atau perlakuan untuk membuat konsep yang mereka pikirkan menjadi kenyataan. Karena untuk membuat sesuatu yang belum ada atau belum pernah tercipta merupakan hal yang sulit. Namun mereka akan tetap mempush diri mereka atau terus melakukan sesuatu yang mereka bisa sehingga membuat produk sesuai dengan konsep yang mereka inginkan. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ratna. Baik, sekarang saya akan mempresentasikan bab 2. Bab 2 ialah analisis situasi. Analisis situasi terdiri dari 2.1 profil mitra dan 2.2 permasalahan mitra. 2.1 profil mitra terdiri dari 2.1.1 yaitu profil UMKM Project, 2.1.2 cerita berdirinya UMKM Project, dan 2.1.3 produk UMKM Project. 2.1.1 profil UMKM Project. UMKM ini dipimpin oleh Dr. Andesmade Budiase. Tahun berdiri UMKM ini ialah tahun 2010. Lalu nama UMKM ini yaitu Amerta Nadi, dan lokasi UMKM ini di Jalan Pantai Banjar, 9X, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Untuk selanjutnya, 2.1.2 cerita berdirinya UMKM Project. Lokasi UMKM ini berada di Desa Banjar, dan pekerjaan masyarakat di Desa Banjar ini mayoritas bekerja sebagai petani buah anggur. Salah satu kelompok pertanian yang ada di Desa Banjar yaitu kelompok petani anggur, yaitu Amerta Nadi, yang menjadi satu-satunya kelompok petani anggur di Kabupaten Buleleng. Dari kelompok petani inilah cikal bakal berdirinya UMKM ini. Kelompok petani anggur di Desa Banjar pernah dinobatkan sebagai maskot di bidang hortikultural. Lalu sejak tahun 1980, para petani di Desa Banjar sudah mulai menanam buah anggur, tetapi seiring berjalannya waktu, karena harga jual buah anggur yang lumayan mahal dan sangat diminati oleh konsumen, para petani berlatih ke lahan yang lebih luas, yaitu sawah atau kebun. Sehingga beberapa area persawahan yang ada di Desa Banjar mulai ditanami buah anggur oleh para petani. Lalu di tahun 2004, harga anggur mulai merosot, turun dikarenakan persaingan buah di pasaran yang semakin bervariasi. Ditambah lagi dengan adanya panen massal atau panen raya untuk tetap melestarikan komunitas petani anggur di wilayah Desa Banjar, pada tahun 2010, kelompok petani anggur Amerta Nadi yang dipimpin oleh Pak Budi mulai mengusulkan bantuan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian. Kelompok petani anggur Amerta Nadi mendapatkan bantuan berupa peralatan dan pendampingan dari beberapa pihak ahli agar kelompok petani anggur Amerta Nadi ini dapat mengolah buah anggur menjadi makanan atau minuman yang memiliki harga jual tinggi. Daripada menjual buah anggur segar yang baru dipanen secara langsung, Amerta Nadi ini
memproduksi olahan minuman yang terbuat dari buah anggur, yaitu Bali Juicy. 2.1.3, produk UMKM ini adalah contoh produknya, yaitu Bali Juicy, dan harga di pasarannya yaitu Rp5.000 saja. Untuk next selanjutnya, permasalahan mitra. Pendirian UMKM menjadi salah satu penopang perekonomian bagi masyarakat yang ikut berkontribusi untuk mendirikan UMKM secara langsung. Namun, setiap UMKM pastinya memiliki tantangan yang berbeda dari segala sisi. Tantangan dalam menjalankan sebuah usaha tentunya dialami dari berbagai sektor, baik usaha kecil, menengah, bahkan usaha skala besar. Hal ini juga dialami oleh UMKM Amerta Nadi yang dipimpin oleh Pak Budi. Terdapat beberapa tantangan yang dialami oleh UMKM Amerta Nadi. Di antaranya, yang pertama, minimnya pengetahuan tentang marketing, sehingga proses penjualan masih dilakukan secara rumahan. Lalu yang kedua, kurangnya tenaga marketing yang memasarkan produk UMKM. Yang ketiga, kurangnya agen yang bisa diajak dalam bekerja sama untuk memasarkan produk UMKM. Lalu yang keempat, kurangnya kegiatan promosi produk UMKM kepada masyarakat luas. Dan yang terakhir, kurangnya produk yang diproduksi oleh UMKM untuk dijual di pasar. Baik, untuk bab selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Arista. Terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Ratna. Di sini saya akan mempresentasikan bab 3, yaitu rencana pengembangan bisnis. 3.1 ide kreatif. Berdasarkan tantangan atau masalah yang dihadapi oleh UMKM Amerta Nadi, dan menurut data yang kami dapatkan saat melakukan wawancara, kami ingin memberikan beberapa ide kreatif hasil diskusi kami dalam menghadapi tantangan atau masalah UMKM Amerta Nadi. Berikut adalah beberapa ide kreatif hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu yang pertama, memulai berjualan secara online. Kedua, memulai promosi secara online melalui media sosial. Dan yang terakhir atau yang ketiga, menambah varian produk olahan. Memulai berjualan secara online. Melihat tantangan atau masalah utama yang dihadapi oleh UMKM Amerta Nadi tentang minimnya pengetahuan tentang marketing, kurangnya tenaga marketing yang memasarkan produk UMKM, dan kurangnya agen yang bisa diajak dalam bekerja sama untuk memasarkan produk UMKM, kami memiliki ide untuk berjualan secara online, karena berjualan secara online mudah dilakukan oleh siapapun. Dengan memulai berjualan secara online, memungkinkan semua tantangan yang dihadapi bisa terselesaikan. Sistem berjualan secara online ini sudah umum digunakan oleh pengusaha untuk menjual produknya. Selain itu, berjualan secara online bisa menarik minat masyarakat luas supaya membeli produk UMKM Amerta Nadi. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan sistem berjualan secara online. Kelebihan menggunakan sistem berjualan secara online adalah, yang pertama, jangkauan pasar yang luas. Berjualan secara online tentu menambah peluang pasar hingga keluar daerah. Hal ini tentu akan menarik minat masyarakat di luar daerah sehingga ingin membeli produk UMKM. Yang kedua, praktis dan efisien. Berbelanja online tentu memiliki kepraktisan dalam bertransaksi dengan pembeli. Hanya memodalkan smartphone dan kuota internet, pembeli bisa memesan produk UMKM secara online. Ini juga sangat efisien karena tidak memakan banyak waktu, hanya bertransaksi beberapa menit, pembeli hanya akan menunggu produk UMKM dikirim ke alamat pembeli. Yang ketiga, bisa dikerjakan kapan saja dan di mana saja. Dengan menjalankan bisnis online, tentu hal tersebut bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Tidak perlu mengikuti jam kerja kantor pada umumnya. Keempat, modal yang dikeluarkan relatif kecil.
Berbisnis lewat media sosial tidak perlu mengeluarkan modal yang cukup besar, terutama dalam modal penyewaan tempat usaha. Lalu kekurangan menggunakan sistem berjualan secara online adalah yang pertama, bisa saja barang tidak sampai ke alamat tujuan. Hal ini bisa disebabkan karena kesalahan kurir atau memang alamat yang dituju kurang jelas. Yang kedua, ongkos kirim terlalu mahal dari barang yang dibeli. Sebagian besar pembeli akan mengeluh ongkos kirim yang terlalu mahal dari harga barang yang dibeli, sehingga kemungkinan besar pembeli mengurungkan niatnya untuk membeli produk. Dan yang terakhir, maraknya penipuan bisnis online. Ini menjadi kelemahan utama penjualan secara online. Walaupun penjualan sudah berjualan dengan penuh tanggung jawab, tetapi rasa ketakutan pembeli untuk membeli produk secara online akan memutus pembeli secara offline karena dirasa lebih aman. Lalu yang kedua, memulai promosi secara online melalui media sosial. Melihat kurangnya kegiatan promosi produk UMKM kepada masyarakat luas, kami mengusulkan untuk memulai strategi promosi secara online. Dengan memanfaatkan media sosial, produk UMKM dapat dipromosikan secara online dan cara ini sangat mudah dilakukan. Kegiatan promosi secara online sudah banyak diterapkan oleh UMKM untuk mempromosikan produk mereka kepada masyarakat luas. Jadi kami yakin dengan membuat strategi promosi secara online, produk UMKM Amerta Nadi bisa dikenal oleh masyarakat luas dan menarik minat mereka untuk membeli produk olahan UMKM Amerta Nadi. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dalam memulai strategi promosi secara online melalui media sosial. Kelemahan memulai promosi secara online adalah yang pertama, hemat biaya. Kelebihan memulai promosi secara online adalah yang pertama, menghemat biaya. Melakukan promosi secara online tentunya dapat menghemat biaya. Modal utama hanya smartphone atau laptop, dan kuota penjual juga bisa melakukan promosi produk secara online dengan memanfaatkan media sosial. Lalu yang kedua, tidak terikat dengan waktu. Penjual dapat kapan saja melakukan promosi secara online tanpa terikat oleh waktu. Lalu kekurangan memulai promosi secara online adalah produk terlihat tidak nyata. Pembeli merasa takut untuk membeli produk karena takut produk yang ditawarkan berupa foto atau deskripsi detail produk tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Dan yang ketiga atau yang terakhir, yaitu menambah varian produk olahan. Melihat kurangnya jumlah produk yang diproduksi oleh UMKM Amerta Nadi, kami ingin mengusulkan 2 olahan produk yang berbahan dasar buah anggur. Berikut adalah ide olahan produk yang telah kami diskusikan agar bisa diproduksi oleh UMKM Amerta Nadi. Yang pertama yaitu kerupuk anggur, dan yang kedua es krim rasa anggur. Kerupuk anggur. Buah anggur merupakan jenis buah yang pada umumnya digunakan sebagai bahan baku minuman seperti sirup, anggur merah, dan lainnya. Namun, selain dijadikan sebagai olahan minuman, buah anggur juga dapat diolah menjadi makanan, seperti kerupuk anggur. Kerupuk anggur ini memiliki rasa yang gurih dan renyah yang sesuai dengan selera masyarakat. Tetapi untuk saat ini, olahan kerupuk anggur belum diketahui oleh banyak orang. Kerupuk anggur memiliki peluang usaha yang besar untuk UMKM Amerta Nadi. Bahan baku yang murah dan proses pembuatan yang mudah menjadikan kerupuk anggur cocok untuk diproduksi oleh UMKM Amerta Nadi. Selain itu, kerupuk anggur juga bisa dijadikan sebagai oleh-oleh bagi mereka yang berkunjung ke Pulau Bali, khususnya ke Buleleng. Tentunya hal ini akan menjadi keuntungan bagi UMKM Amerta Nadi. Adapun kelebihan dan kekurangan dari produksi kerupuk anggur yaitu sebagai berikut. Kelebihan dari produksi kerupuk anggur adalah yang pertama, bahan baku mudah diperoleh, dan yang kedua, peluang usaha yang masih tinggi.
Lalu kekurangan dari produk kerupuk anggur yaitu proses penjemuran buah anggur memang dapat menggunakan sinar matahari, namun ini tidak efektif mengingat cuaca yang sering berubah, sehingga membutuhkan mesin oven. Mesin ini akan membantu mengeringkan buah anggur secara optimal. Lalu ide yang kedua yaitu es krim rasa anggur. Selain bisa digunakan dijadikan sebagai bahan kerupuk, kelompok kami juga ingin mengusulkan olahan es krim rasa anggur. Es krim merupakan makanan yang digemari oleh berbagai kalangan, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Hal ini tentunya memberi peluang yang menguntungkan bagi UMKM Amarta Nadi jika bisa memproduksi olahan es krim dengan bahan dasar buah anggur. Adapun kelebihan dan kekurangan dari produksi es krim rasa anggur sebagai berikut. Kelebihan produksi es krim rasa anggur yaitu yang pertama, modalnya kecil. Jadi dalam pembuatan es krim, kelebihan lainnya adalah memulai usaha dari modal kecil. Karena hanya perlu membuat di rumah saja dan menyimpannya di freezer. Jika usaha sudah mulai berkembang, ini akan bisa menambah modal untuk skala usaha yang lebih besar. Lalu kelebihan yang kedua yaitu memiliki pelanggan tersendiri. Jadi usaha ini termasuk sangat cepat berkembang di kalangan banyak orang, termasuk anak kecil dan para remaja. Es krim sendiri merupakan salah satu kuliner yang sangat dicari banyak orang. Dan yang ketiga, bukan usaha musiman. Usaha ini memiliki prospek yang bagus karena bukan usaha musiman. Jadi es krim sangat cocok dinikmati saat musim kemarau atau saat cuaca sedang panas-panasnya. Namun jika Anda amati pada saat malam hari, yang cuaca sedang dingin pun masih banyak orang yang ingin makan es krim. Lalu kekurangan produksi es krim rasa anggur. Yang pertama, biaya listrik yang besar, karena es krim membutuhkan listrik yang besar, yaitu harus disimpan di dalam freezer sehingga menjadi tahan lama dan tidak basi. Yang kedua, hati-hati jika mati listrik. Ini merupakan salah satu kekurangan usaha ini yaitu jika listrik di rumah mati, maka freezer menjadi tidak dingin lagi dan menyebabkan es krim yang ada di dalam freezer menjadi meleleh. Jadi itu akan membuat es krim menjadi cepat basi. Lalu yang terakhir, yaitu buah anggur memiliki kandungan air yang sangat banyak. Sehingga saat ingin membekukan es krim rasa anggur ini, tekstur es krimnya akan berubah menjadi bongkahan kristal es yang kasar dan ini membuat tekstur es krim tidak menjadi lembut. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Sherlyn. Baik, terima kasih Arista. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu 3.2 rencana implementasi. Pada bagian ini dan setelah melakukan diskusi kelompok, kami akan memaparkan solusi yang telah kami tawarkan kepada UMKM Amarta Nadi dari penjelasan ide kreatif yang akan diimplementasikan. Berikut adalah paparan solusi tentang ide kreatif dari kelompok kami. Yang pertama, membuat akun media sosial untuk berjualan online, yaitu Instagram dan Facebook. Kami menawarkan untuk memulai berjualan secara online pada UMKM Amarta Nadi. Melalui diskusi kelompok, kami berencana akan membuat akun media sosial bagi UMKM Amarta Nadi agar bisa berjualan secara online. Kami ingin membuat akun melalui Instagram dan Facebook di mana nantinya produk yang diproduksi oleh UMKM Amarta Nadi bisa diunggah di akun ini. Lalu, untuk pemilihan nama akun, kami akan menggunakan nama akun yaitu Bali Juicy sesuai dengan nama produk UMKM Amarta Nadi. Lalu, untuk timeline pembuatan akun, kami mengusulkan dan berencana akan membuat secepat mungkin karena semakin cepat pembuatan akun, maka UMKM Amarta Nadi juga bisa segera memulai berjualan secara online. Untuk pembuatan akun Instagram dan Facebook tidak memerlukan banyak biaya, hanya membutuhkan smartphone atau laptop
dan kuota internet untuk membuat akun di Instagram dan Facebook. Lalu yang kedua, membuat pamflet sebagai media promosi untuk diunggah di Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Kami telah mengusulkan untuk memulai promosi secara online dengan memanfaatkan media sosial kepada UMKM Amertanadi. Sehingga solusi dari kami adalah membuat sebuah pamflet sebagai media promosi yang nantinya akan digunakan untuk ajang memperkenalkan produk UMKM Amertanadi kepada masyarakat luas. Pamflet ini nantinya akan diunggah melalui akun Instagram dan Facebook Bali Juicy. Selain itu, UMKM Amertanadi juga bisa mengunggah pamflet tersebut melalui media WhatsApp untuk membantu proses promosi produk. Kami juga akan membantu mengunggah pamflet tersebut melalui akun media sosial kami. Kemudian, di dalam pamflet kami mengusulkan agar menyantumkan harga promo pada pembelian produk dengan minimal ketentuan, yaitu minimal 3 produk. Hal ini bertujuan untuk menarik minat masyarakat luas dalam melihat dan membaca promo yang ditulis pada pamflet. Lalu untuk timeline pembuatan pamflet, kami mengusulkan untuk membuat secepat mungkin sehingga produk UMKM Amertanadi dapat segera dipromosikan pada masyarakat luas. Untuk pembuatan pamflet tidak memerlukan biaya tambahan, hanya memerlukan aplikasi edit, smartphone atau laptop, dan kuota internet. Lalu yang ketiga dan yang terakhir adalah mengusulkan varian ide produk, yaitu kerupuk anggur dan es krim rasa anggur. Setelah melakukan diskusi kelompok, kami memutuskan untuk mengusulkan varian ide penambahan produk pada UMKM Amertanadi, yaitu kerupuk anggur dan es krim rasa anggur. Kami memilih kedua produk tersebut karena memiliki peluang bisnis yang menguntungkan. Selain itu, melihat bahan baku utama yaitu buah anggur yang mudah ditemukan di daerah Banjar. Untuk produk kerupuk anggur, ini merupakan produk yang cocok dan sesuai dengan selera masyarakat dan dapat dijadikan sebagai oleh-oleh khas Banjar. Lalu untuk produk es krim rasa anggur sangat cocok diproduksi di wilayah Banjar karena cuacanya cenderung panas dan es krim merupakan produk olahan yang disukai oleh semua kalangan. Jadi untuk timeline pengusulan varian ide produk pada UMKM Amertanadi, kami berencana untuk mengusulkannya secepat mungkin kepada UMKM Amertanadi. Lalu waktu yang paling tepat untuk memulai menjual atau mempromosikan produk baru ini adalah menjelang Hari Raya Umat Hindu. Dan di bawah ini kami menyertakan perkiraan rancangan anggaran untuk produksi kerupuk anggur dan es krim rasa anggur. Untuk tabel yang berada di slide yaitu tabel perencanaan rincian anggaran produksi kerupuk anggur. Anda bisa melihatnya melalui slide. Lalu untuk tabel yang kedua, ada tabel perencanaan rincian anggaran produksi es krim rasa anggur. Anda juga bisa melihatnya di slide. Lalu, total anggaran produksi kerupuk anggur. Total harga peralatan ditambah total harga bahan, yaitu sejumlah Rp1.635.500. Lalu untuk total anggaran produksi es krim rasa anggur, total harga peralatan dan total harga bahan yaitu Rp3.427.500. Itulah rincian anggaran produksi kerupuk anggur dan es krim rasa anggur. Dilihat dari banyaknya anggaran yang kira-kira dikeluarkan oleh UMKM Amertanadi untuk memulai produk baru, maka menurut kami produk yang memungkinkan untuk diproduksi oleh UMKM Amertanadi adalah kerupuk anggur, karena dalam proses produksinya tidak memerlukan anggaran biaya yang banyak. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan bab 4, yaitu kesimpulan. Jadi, kewirausahaan secara umum yaitu suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif dan berbeda, inovatif, yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih.
Kami telah melakukan wawancara kepada salah satu UMKM di wilayah Bali, khususnya Banjar Buleleng. Kami mewawancarai sebuah UMKM, yaitu UMKM Amartanadi, yang mengelola usaha buah anggur secara berkelompok. Produk hasil olahan UMKM Amartanadi yaitu Bali Juicy, namun terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh UMKM Amartanadi dalam proses penjualan produknya. Melihat tantangan yang dihadapi oleh UMKM Amartanadi, kelompok kami mengusulkan ide kreatif beserta solusi yang mungkin bisa membantu mengatasi tantangan yang dihadapi. Melalui pengusulan ide kreatif dan solusi yang kelompok kami berikan, kami berharap ide dan solusi ini dapat direalisasikan oleh UMKM Amartanadi, sehingga tantangan yang dihadapi bisa terselesaikan. Baik, untuk selanjutnya akan saya persilakan kepada Sherly. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 3, mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam melakukan presentasi untuk mata kuliah entrepreneurship, final UMKM project. Sekian dari kami, terima kasih.